الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita dalam kajian kitab Nurus Sunnah wa Zulumat Al-Bid'ah, cahaya sunnah dan kegelapan bid'ah. Pada pertemuan lalu kita sudah baca sampai asbab al-bid'ah. Kenapa orang atau kaum muslimin terutama terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah? Sekalipun Nabi SAW telah memperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sungguhnya segala yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Jadi dalam beragama hendaknya kita mencontoh, bukan mengada-ngada atau membuat-buat sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sungguh pun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan banyak kaum muslimin yang terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Apa sebabnya? Ini yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, itu tentang asbab al-bid'ah, sebab-sebab munculnya bid'ah. Kita sudah baca sebab yang pertama sampai sebab yang ketiga. Yang pertama yaitu al-jahl, itu jahil, tidak mengetahui atau tidak mempelajari agama dengan baik, sehingga tidak tahu mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang tidak. Maka mengarang-aranglah, berinovasilah dia dalam agama yang padahal di dalam agama itu dilarang. Dalam beragama itu dilarang. Namun karena ketidaktahuan sebahagian kaum muslimin, mereka melakukan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama, yaitu al-jahl. Maka karena kejahilan itu berbahaya, Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita agar kita belajar
agar kita tidak berbicara tentang agama tanpa ilmu. Sebab yang kedua yaitu ittiba' al-hawa, mengikuti hawa nafsu atau mengikuti selera. Mengikuti selera di dalam beragama. Ini nampaknya asik nih. Ini nampaknya enak nih. Ini nampaknya mudah untuk dikerjakan, tanpa mau mengetahui apakah itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Padahal di dalam beragama kita diperintahkan untuk mencontoh. Maka sebagian as-salaf mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti dan jangan ngarang-ngarang dalam agama, sungguhnya telah dicukupkan untuk kalian. Tandanya sudah dicukupkan karena untuk kalian Allah SWT turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi sudah sempurna. Maka tidak usah ngarang, sekalipun itu sesuai dengan selera. Kalau seandainya apa yang sesuai dengan selera kita tadi bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan. Makanya ketika Muawiyah radhiyallahu anhu tawaf sepeninggal Nabi SAW atau setelah Nabi SAW meninggal, karena larut dalam perasaan-perasaan, beliau usap setiap dinding-dinding Ka'bah, sudut-sudut Ka'bah itu. Ditegur oleh Abdullah ibn Abbas, bukankah engkau pernah tawaf bersama Nabi SAW? Artinya Abdullah bin Abbas ingin mengingatkan, tidak ada Nabi mengusap-ngusap seluruh sudut atau bagian Ka'bah ini. Muawiyah radhiyallahu an ketika itu menjawab, laisa syai'un minal baiti mahjura. Baitullahil Haram, Ka'bah ini tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, sehingga saya ingin usap semuanya. Itu larut di dalam perasaan, atau kalau dalam bahasa kita sekarang yaitu ingin mengikuti selera. Akan tapi Abdullah bin Abbas mengingatkan beliau radhiyallahu anhu dengan firman Allah yang memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas membacakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan yang baik artinya yang harus kalian contoh, termasuk di antaranya dalam tawaf. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mengusap-usap Ka'bah kecuali bagian tertentu, maka itulah yang seharusnya engkau contoh. Ketika Muawiyah radhiyallahu an diingatkan oleh saudaranya, maka beliau pun ketika itu menjawab, sadaq, betul. Ini jadi seorang sahabat yang mulia kadang-kadang juga larut dalam perasaan-perasaan, sehingga lupa bagaimana sebenarnya Nabi SAW mengajarkan. Apalagi kita, sangat wajar. Tapi lihat bagaimana sikap mereka ketika diingatkan, ketika dinasihati oleh saudaranya, dinasihati tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan dalil. Jawaban beliau adalah sadaq, betul. Itu nerima, bukan
Tidak usah ini dibahas-bahas. Masih banyak lagi yang perlu untuk dibahas, dikaji atau didakwahi. Tidak. Ketika diingatkan Muawiyah radhiyallahu an dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan beliau paham betul apa yang dimaksud dari ayat tersebut, maka beliau pun menerima apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Ini ittiba' al-hawa, mengikuti hawa atau selera. Ini sebab terjadinya bid'ah. Sebab lain yaitu at-ta'alluq bisyubhat, yaitu bergantung kepada syubhat atau bersandar kepada syubhat. Dan kita contohkan kemarin seperti Al-Khawarij yang berdalil dengan Al-Quran untuk melakukan kudeta atau membelot dari kekhilafahan atau kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Berdalil dengan Al-Quran. Apakah salah Al-Qurannya? Tidak. Akan tapi pemahaman mereka yang salah. Pemahaman yang salah, yang keliru di dalam memahami dalil yang padahal itu sahih, itulah yang dikatakan syubhat, kerancuan di dalam berfikir. Dan Abdullah ibnu Abbas kembali tampil untuk menasihati mereka, sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang bertaubat. Kita lanjut ke sebab berikutnya, yaitu sebab yang keempat. Rabi'an al-i'timadu 'ala al-'aqlil mujarrad. Al-i'timad 'ala al-'aqlil mujarrad, yaitu bergantung kepada akal dalam beragama. Itu kalau sesuai dengan akal maka diterima, atau kalau masuk dalam akal maka diterima, atau bisa dibayangkan oleh akal maka diterima. Kalau enggak maka enggak diterima. Dikira bahwasanya semuanya bisa untuk dipikirkan dengan akal manusia yang terbatas. Ini karena mendahulukan akal atau bergantung kepada akal. Padahal akal kita ini punya keterbatasan-keterbatasan. Bukan berarti agama tidak sesuai dengan akal, tidak. Akan tapi akal kita ini yang punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Kalau kita mau tahu bagaimana terbatasnya akal pikiran kita ini, lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendirilah, coba lihat. Tidakkah kalian melihat? Disuruh oleh Allah SWT untuk melihat, memperhatikan, mengamati yang ada pada diri kita sendiri ini. Ternyata tidak seluruh yang ada pada tubuh kita ini, fisik kita ini bisa untuk kita kuasai, untuk kita pahami. Tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Maka dokter-dokter misalnya yang punya spesialis-spesialis, ini spesialisasinya dalam bidang ini, mungkin dia tidak tahu dalam bidang-bidang yang lain. Ini spesialisasi dalam bidang ini, tidak tahu lagi dalam bidang yang lainnya. Itu dokter yang sudah mempelajari secara mendetail tentang struktur tubuh manusia. Ada bidang-bidang yang dia kuasai dan banyak yang tidak dia kuasai. Apalagi kita. Itu pada diri kita sendiri. Tidak bisa untuk kita ketahui segala-galanya. Apalagi alam semesta yang luas ini. Apalagi alam semesta yang luas ini. Jadi bukan agama kita ini tidak sesuai dengan akal pikiran atau tidak masuk akal, akan tapi akal kita memiliki keterbatasan. Memiliki keterbatasan. Makanya di dalam beragama
diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Ini contohnya peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang ada itu bisa dicerna oleh akal atau bisa difikirkan oleh akal pikiran manusia. Makanya suatu ketika seseorang datang kepada salah seorang imam yang tidak percaya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia inginnya sifat-sifat Allah itu semua, kalau tidak percaya dengan sifat-sifat Allah, kalau tidak bisa dijelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan. Sebagaimana kita menjelaskan misalnya Masjid Raudhatul Jannah itu seperti ini, dengan bentuk luar seperti ini, di dalam terdiri dari beberapa tiang dan seterusnya. Dia inginnya iman kepada Allah, percaya kepada Allah, itu Allah SWT bisa untuk dijelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan maka tidak masuk akal, saya tidak terima. Kata imam ini, sebelum kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akalan kita, saya bertanya terlebih dahulu kepada engkau. Di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya ada malaikat Allah yang memiliki 600 sayap. Coba jelaskan, gambarkan kepadaku bagaimana letak sayap-sayap itu. 600. Yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini, yang satu lagi, sampai 600 sayap. Bingung. Ulama ini karena paham bahwasanya orang ini tidak akan bisa menjawab, maka dia katakan, saya diskon lah, tidak usah 600. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Coba jelaskan sayap yang ketiga bagi malaikat yang punya 3 sayap itu gimana? Sayap yang ketiga itu di mana letaknya kira-kira? Kalau 2 saya bisalah bayangkan, karena saya melihat oleh kita ini makhluk yang nampak, yang bisa kita lihat. Nah, coba bayangkan bagaimana 3 sayap. Tidak tahu saya. Subhanallah. Berbicara tentang makhluk saja kita tidak mampu untuk gambarkan. Kemudian setelah itu kita memaksa-maksakan diri untuk berbicara tentang Allah SWT, harus sesuai dengan akal pikiran kita, harus bisa kita gambarkan. Pantaskah yang seperti itu? Kemudian orang itu mengatakan, tubtu ya imam, kalau begitu saya tobat. Ini karena beragama mendahulukan akal, bergantung kepada akal, mengira
bahwasanya akal itu bisa mengetahui segala-galanya, padahal dia memiliki keterbatasan. Maka ini juga menjadi penyebab munculnya bid'ah. Maka dalam pembahasan akidah ada penyimpangan dalam masalah akidah. Apa sebabnya? Karena ini tadi al-i'timad 'alal 'aql al-mujarrad, itu bergantung kepada akal, mengira bahwasanya segala sesuatu itu harus bisa dijelaskan dengan akal pikiran. Kalau tidak, maka tidak diterima. Apalagi ketika kalau kita baca dalam pembahasan akidah, pemahaman filsafat, ilmu kalam yang berasal dari luar agama Islam itu sudah masuk ke dalam Islam. Filsafat itu dari mana asalnya, Pak? Dari Yunan, bukan dari kaum muslimin. Kemudian setelah itu kapan munculnya? Itu di zaman-zaman Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah. Artinya di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, tidak ada filsafat itu, tidak ada filsafat. Tapi gimana pemahaman mereka? Sebagian orang mengatakan, oh kalau kita tidak belajar filsafat ini kita tidak menguasai, atau kita tidak bisa memahami agama ini dengan benar. Coba mana benar pemahaman kita dengan sahabat? Yakin kita bahwasanya pemahaman para sahabat itu lebih afdal. Apakah mereka butuh filsafat untuk memahaminya? Tidak ada butuh, tidak perlu. Tidak perlu. Tidak ada belajar filsafat, akan tapi mereka paham dengan agama, dan bahkan pemahaman mereka inilah yang dijadikan sebagai rujukan, dan itu yang diwasiatkan oleh Nabi. Begitu juga setelah mereka itu di masa-masa tabi'in masih oke. Tapi setelah itu ketika salah seorang khilafah atau khalifah dari khulafah Abbasiyah itu punya niat baik, yaitu suka gemar dengan ilmu pengetahuan, maka segala sesuatu dia ingin tahu, termasuk di antara ketika datang kitab-kitab dari luar berbahasa bukan dengan berbahasa Arab, termasuk di antara kitab filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga dibaca, dikaji oleh kaum muslimin, dan masuklah dari situ pemahaman filsafat ini ke dalam ranah agama. Ini yang paling banyak menyumbangkan cara-cara aqlani, yaitu mendahulukan akal di dalam beragama, Fa inna man i'tamada ala aqlihi wa taraka an-nassa min al-Qur'ani was sunnah aw min ahadihima dhalla. Maka barang siapa yang bergantung kepada akal, meninggalkan dalil Al-Quran atau sunnah atau salah satunya, maka dia akan tersesat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Maka dan apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambil, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. Entah paham entah tidak kalian, kalau sudah jelas Al-Quran yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan, ambil, pedomani. Makanya dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, lau kana dinu birra'yi, kalaulah seandainya agama ini dengan akal-akalan saja, maka tentunya ketika kita mengusap dalam bersuci, selain menggunakan wudu, selain membasahkan, mencuci kaki, kita boleh mengusap, ya Pak ya, mengusap di atas khuf. Khuf itu seperti sepatu. Jadi kalau seandainya di musim dingin misalnya kita pakai khuf, tidak mau kita melepas khuf kita, bolehkah kita mengusap? Boleh, tidak perlu cuci kaki apabila kita sudah memenuhi syarat-syaratnya. Waktu kita mengusap,
apa yang diusap? Telapaknya atau atasnya, punggungnya? Atasnya, punggung kaki. Kata beliau, kalau dengan akal-akalan harusnya yang mijak tanah mana? Bawah, bagian bawah, itu yang harusnya diusap. Akan tetapi agama ini tidak selama-lamanya harus mengikuti akal pikiran manusia. Dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya luar biasa lagi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki ataupun wanita, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan, kemudian setelah itu mereka punya pilihan-pilihan lain. Wah, ini tidak sesuai dengan akal saya nih, ini tidak cocok dengan saya nih. Tidak boleh. Kalau sudah dikatakan oleh Allah, sudah dikatakan oleh Rasulullah, maka sami'na wa ata'na. Itu yang harus. Makanya seperti tadi dikatakan bahwasanya mengusap itu di atas punggung, tidak ada. Ngapalah di atas punggung? Harusnya kan di bawah, bagian bawah aja, telapak kaki yang harus kita usap. Karena itu yang memijak tanah. Kita katakan tidak pantas bagi kita, tidak pantas bagi engkau untuk membantah, kemudian buat pilihan-pilihan lain sehingga meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Kalau Al-Quran mengatakan seperti itu, Nabi SAW mengatakan seperti itu, maka ikuti. Maka ikuti. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Contoh lain mungkin yang sebagian kaum muslimin mungkin terkejut, bagi yang tidak terbiasa membaca sunnah. Ketika kita minum, kemudian ada lalat yang terjatuh di atas, masuk ke dalam minuman kita. Kalau kita mau minum, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak? Celupkan. Yang lain mungkin kalau celupkan, astagfirullah, kayak tidak ada kerjaan. Padahal itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil ukhra shifa. Karena salah satunya ada mengandung penyakit, yang satu lagi ada penawarnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan subhanallah, belakangan setelah jauh dari zaman Nabi, zaman sahabat, sebagian orang melakukan penelitian dan mereka temukan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu, tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah membuat keputusan, kemudian dia membuat keputusan lain. Yang itu tentunya berdasarkan apa? Akal pikiran dari, kalau saya tidak maulah, saya ini ajalah, saya ini tidak. Ketika dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, dia dahulukan akal, itulah yang menyebabkan terjadinya fitnah tadi, atau bid'ah tadi, muncul bid'ah. Ini sebab yang keempat. Sebab yang kelima yaitu at-taqlid wa ta'assub. Taklid, fanatik. Nah, itu dia. Fanatik. Azan kita dulu. Baik, kita dengarkan azan, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Seorang yang mencintai Allah. Sebab yang kelima kata beliau rahimahullah, at-taqlid wa ta'assub. Artinya itu fanatik. Fanatik bagaimana? Fanatik kepada kelompok, fanatik ta'assub kepada guru atau panutan-panutan lain, tokoh-tokoh lain yang dia idolakan, sehingga segala sesuatu yang muncul dari mereka itu pasti benar, yang lain salah, sehingga kalau seandainya ada koreksian maka tidak akan diterima. Itu ta'assub, fanatik. Kata beliau rahimahullah, fa inna aktsara ahli al-bid'ah yuqalliduna aba'ahum wa masyayikhahum wa yata'assabuna limadzahibihim. Maka sungguhnya banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah itu fanatik kepada orang tua terdahulu, nenek moyangnya. Dari dulu orang seperti ini lagi tidak ada masalah, masa sekarang saja orang nyalah-nyalahkan. Padahal bukan menyalah-nyalahkan. Ini tergantung kepada bahasa saja. Kalau dikatakan menyalah-nyalahkan maka mungkin identik dengan menganggap dia yang paling benar, yang lain salah. Enggak. Coba dibahasakan menasihati. Bukan karena ingin menyalah-nyalahkan, akan tapi adalah karena ingin menasihati saudara, kawan. Yang di dalam agama kita dianjurkan seperti itu. Ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Tapi karena dibahasakan seperti tadi, akhirnya mudah untuk menolak, cenderung tidak mau untuk menerima. Apalagi kalau seandainya itu sudah mendarah daging,
sudah mendarah daging, sudah terbiasa turun-temurun seperti itu, maka payah untuk dirubah. Ini fanatik. Gitu juga dari guru-guru kadang. Guru-guru kami dari dulu seperti ini juga yang diajarkan. Memang mana lebih tahu kamu daripada guru-guru kami dulu. Kita katakan seluruh manusia tidak mungkin untuk mengetahui segala sesuatu, termasuk kita sendiri. Maka itulah pentingnya saling nasihat menasihati di dalam agama. Saling nasihat menasihati dalam agama. Maka seperti tadi antara Muawiyah dengan Abdullah bin Abbas, ketika dinasihati dan benar apa yang dinasihati, terlihat bahwasanya nasihat itu mengacu atau berdasarkan kepada dalil, maka beliau terima. Ini yang semestinya harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu terbuka untuk menerima nasihat kebenaran. Tidak fanatik. Wa yata'assabuna limadzahibihim. Ta'assub, fanatik kepada mazhab. Sehingga dulu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di antara kisah-kisah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu punya beberapa sisi sesuai dengan mazhab-mazhab. Ada mazhabnya Abu Hanifah Hanafi, ada mazhabnya Maliki, ada mazhabnya Syafi'i, ada mazhabnya Hambali. Masing-masing sholat sesuai dengan mazhab masing-masing. Nah, coba. Itu dulu saking fanatiknya dulu. Tidak mau bersatu. Jauh sebelum itu lebih parah lagi. Jadi kalau seandainya dikatakan ini suka menyalah-nyalahkan atau apa, ini peristiwa atau fenomena seperti ini dulu bahkan ada peristiwa-peristiwa yang lebih dahsyat, saling mengecam, sehingga ada yang mengatakan dari mazhab lain, di negeri ini ada seorang yang bernama Muhammad bin Idris, dia lebih parah daripada iblis katanya. Muhammad bin Idris maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh tokoh mazhab lain, tokoh mazhab Syafi'i menjawab lagi, menjelekkan kelompok yang lain. Begitu luar biasanya fanatik ini dulu. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan dulu tidak ada yang seperti ini, coba lihat bagaimana dulu ketika masing-masing kelompok, masing-masing mazhab fanatik luar biasa kepada mazhabnya. Padahal di antara imam-imam mazhab ini, beberapa di antara mereka saling berguru kepada yang lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di antara gurunya adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, di antara gurunya adalah Al-Imam Syafi'i. Dan mereka saling puji di antara sama mereka. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Namun setelah itu muncul pengikut-pengikut atau murid-murid yang salah atau lupa dengan petuah-petuah gurunya dulu. Yang diantara guru-guru mereka atau bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menukilkan perkataan-perkataan imam-imam ini di awal-awal kitab beliau Sifat Salat Nabi, yang luar biasa, yang menganjurkan supaya semuanya menganjurkan untuk mengikuti dalil. Tidak usah fanatik kepada pendapat-pendapat mereka. Bahkan sebagai mereka mengatakan, apabila engkau dapati perkataanku, pendapatku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka campakkan. Itu kata sebagian mereka. Ini tandanya bahwasanya imam-imam ini tidak mengajarkan fanatik, dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah.
Makanya sikap yang seperti ini sikap yang tercela. Allah SWT ketika menceritakan tentang orang-orang musyrik terdahulu, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak, kami mengikuti apa yang kami telah dapati dari nenek moyang kami terdahulu. Mereka menyembah berhala, maka nyembah berhala pula. Tidak akan berubah dari itu. Ini gaya-gaya orang-orang musyrik. Jadi fanatik seperti ini dilarang. Dilarang. Wa qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang orang-orang yang seperti tadi, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Ketika dinasihati untuk mengikuti Allah, mengikuti Rasul, mereka mengatakan tidak, akan tapi kami akan mengikuti aba'ana, nenek-nenek moyang kami. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami akan berjalan di atas jejak-jejak mereka. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab berikutnya yaitu mukhalatatu ahli syarri wa mujalasatuhum, yaitu berteman dengan orang-orang yang tidak benar, berteman dengan orang-orang yang jahat, berteman dengan orang-orang yang tidak baik, apalagi seperti tadi yang di dalam beragama mendahulukan akal-akalan, itu yang dijadikan kawan, maka tidak mustahil terjerumus dalam bid'ah. Kemudian berikutnya sabi'an sukut al-ulama wa katmul ilmi, itu diamnya para ulama dan menyembunyikan ilmu. Nampak kesalahan, nampak penyimpangan-penyimpangan, didiamkan, tidak diingatkan, tidak dinasihati, tidak dijelaskan. Min asbab intishar al-bid'ah wal fasad bainan nas, itu sukut al-ulama wa katmul ilmi, diamnya para ulama atau orang-orang yang berilmu, diam, tidak mau berbicara, menjelaskan kesalahan-kesalahan, entah takut untuk dimusuhi atau lain sebagainya, atau memang dilarang misalnya untuk menyampaikan, sehingga akhirnya mereka cenderung diam atau menyembunyikan ilmu, ditanyakan kemudian setelah itu tidak menjawab sebagaimana mestinya. Kenapa? Khawatir kalau seandainya masyarakatnya marah, benci, tidak senang dengannya, karena mengatakan yang sebenarnya yang itu bertentangan dengan kebiasaan, sehingga disembunyikan al-haq. Ini juga menjadi penyebab munculnya bid'ah. Makanya menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, hidayah-hidayah, setelah disampaikan kepada mereka, disembunyikan, ulaika yal'anuhumullah, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ini misalnya berbicara tentang umat terdahulu yang diambil pelajaran, mereka dilaknat oleh Allah karena menyembunyikan al-haq. Maka siapa saja dari kaum muslimin yang menyembunyikan al-haq bisa terancam dengan ayat seperti ini. Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadisnya,
man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamuhu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanyai tentang ilmu yang dia tahu, kemudian dia sembunyikan, maka dia akan dibelenggu dengan belenggu dari api di hari kiamat. Ini ancaman untuk menyembunyikan ilmu. Maka di antara sebab-sebab munculnya bid'ah, merebaknya bid'ah, yaitu kebenaran al-haq disembunyikan, atau para ulama tidak mau untuk menjelaskan, atau orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu tidak mau untuk menjelaskan yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sekalipun nanti metode atau bagaimana cara untuk menjelaskan itu ada lagi pembahasannya. Kan tapi menjelaskan al-haq itu harus. Menjelaskan al-haq, kebenaran itu harus. Karena kalau tidak, maka kemungkaran itulah yang akhirnya muncul di tengah-tengah masyarakat. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa sebab-sebab kenapa munculnya bid'ah atau kenapa terjadi bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Kita sudah baca yaitu 7 sebab. Mulai dari al-jahal, itu kejahilan, sehingga kalau seandainya kita ingin selamat dari kesalahan-kesalahan termasuk di antara bid'ah, kita harus belajar. Apa yang kita pelajari? Yaitu kita pelajari Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW kita pelajari, sehingga kita beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu jangan mendahulukan akal atau beragama dengan akal-akalan. Kalau tidak cocok maka tidak diterima. Atau mengikuti selera, tidak. Agama ini adalah al-ittiba', mengikut, mencontoh. Makanya dikatakan tadi ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti dan jangan ngarang-ngarang. Faqad kufitum, sudah dicukupkan untuk kalian. Nabi SAW sudah sampaikan, sudah jelaskan itu semua, sehingga turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah disempurnakan. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ajaran agama yang mulia ini, sehingga tidak ada celah atau peluang bagi kita untuk ngarang-ngarang dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia silahkan. Dalam urusan dunia silahkan berinovasi, bahkan dianjurkan. Selama itu bermanfaat untuk kaum muslimin, maka insya Allah akan dapat pahala kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi dalam urusan agama, ikutilah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.